Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya warga negara Indonesia, para pekerja migran Indonesia yang ada di Brunei Darussalam yang saya banggakan. Kita jumpa lagi pada pagi ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni. Dan pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkini yang menurut saya cukup menggembirakan untuk membantu saudara semuanya terkait dengan rencana penerbangan khusus Royal Brunei Airlines ke Jakarta. Nah, bersama saya akan saya gunakan untuk ngobrol-ngobrol satu Bu Budi Wikaning Tias. Bu Budi ini adalah atase tenaga kerja kita yang di KBRI. Nanti akan kita ajak berbincang-bincang tentang kondisi PMI kita yang ada di Brunei. Bersama saya juga ada Pak Arif Suyoko. Pak Arif Suyoko adalah koordinator fungsi protokol konsuler yang sehari-hari membantu warga kita untuk mengurus perpanjangan paspor, visa, izin-izin, surat-surat, macam-macam legalitas. Nah, ini Pak Suyoko. Kemudian juga ada Pak Konakri Marsono. Pak Konakri Marsono adalah koordinator fungsi sosial budaya yang nanti juga akan menjelaskan langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk memberikan perlindungan optimal kepada warga kita. Saudara-saudara semuanya, pada hari ini saya akan membicarakan bersama-sama tentang bagaimana KBRI ini dapat terus melakukan upaya pelayanan ya dan perlindungan warga negara kita yang di sini, terutama akibat dari wabah COVID-19 ini. Nah, itulah makanya saya ingin menanyakan ke Bu Budi secara singkat sampai di mana kira-kira Bu Budi kondisi warga negara kita, terutama pekerja migran kita yang ada di Brunei akibat dari dampak COVID-19 ini. Silakan Bu Budi jelaskan. Terima kasih Pak Dubes. Jadi memang setelah adanya pandemi COVID-19 ini, banyak warga negara kita, khususnya pekerja migran Indonesia yang ada di Brunei Darussalam terkendala Pak. Khususnya yang mereka bekerja di sektor rumah makan maupun yang di sektor jasa. Mereka banyak yang jumlah jam kerjanya dikurangi ataupun malah sama sekali diputus kerja Pak. Untuk itu KBRI juga telah melaksanakan pembagian masker dan bantuan sabun tangan. Setelah itu juga ada pembagian bahan makanan bagi mereka yang memang terkendala tidak mendapatkan gaji ataupun penghasilan lainnya selama berada hidup di Brunei Darussalam. Demikian Pak Dubes. Ya. Ada yang perlu bantuan urgent tentang yang sudah habis masa kontrak kerjanya dan harus pulang? Ada Pak, banyak sekali. Dan itu karena tidak adanya penerbangan yang ke Indonesia dari Brunei, mereka terkendala dan harus tetap tinggal di Brunei Darussalam dengan cara pending izin tinggal Pak. Terima kasih banyak Bu Budi. Jadi itulah kondisi warga kita yang di sini. Memang dengan tidak adanya penerbangan langsung ke Indonesia ini cukup membuat kendala. Mereka yang sudah selesai kerjanya atau kontrak kerja selesai terpaksa harus tinggal di sini sementara tidak ada penghasilan lagi. Ada pula yang stranded ya, karena dulu berwisata. Itulah kita telah melakukan penerbangan langsung khusus sudah 3 kali ini, dan ini yang keempat kalinya kita akan mengadakan penerbangan khusus. Untuk itu dari beberapa penerbangan yang pertama, kedua, ketiga kita mendapatkan respon positif. Dan banyak di antara warga kita yang bertanya, kapan selanjutnya akan ada lagi penerbangan khusus. Itulah saya meminta Pak Konakri, fungsi Sosbud, untuk mencari data. Kira-kira berapa sih total warga kita yang sudah urgent harus pulang. Nah, Pak Konakri bisa menjelaskan, Pak Konakri, dengan angket yang diadakan, bagaimana caranya dan berapa yang terjaring ingin pulang karena sudah habis masa kontraknya. Terima kasih Pak Dubes. Jadi untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa besar animo masyarakat Indonesia untuk kembali ke tanah air, KBRI Bandar Sri Begawan telah mengadakan angket melalui Facebook dan WhatsApp pada tanggal 5 Juni sampai dengan 8 Juni Bapak. Kemudian dari angket tersebut telah diperoleh hasil positif adanya tanggapan dari 332 responden Bapak yang siap untuk kembali ke tanah air. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Konakri. Jadi artinya dengan angket sudah terjaring 332 orang ya. Kalau katakanlah
250 saja serius, berarti ini sudah akan bisa kita angkut dengan 2 penerbangan, ya. Nah, dengan inilah maka saya mohon Pak Arief ini beberapa hari terakhir untuk melakukan pembicaraan dengan pihak Royal Brunei Airlines dan sekaligus dengan satu travel agent untuk mengurus pertiketan. Dan Pak Arief saya minta untuk membahas kira-kira seperti apa harga tiketnya, kemudian bagaimana dalam satu pesawat bisakah kita penuhi atau bagaimana, dan juga bagaimana Pak Arief bisa melakukan langkah-langkah untuk membahas dengan Jakarta, karena ini tidak semudah mengangkut orang di Jakarta. Harus kita bahas juga dengan beberapa kementerian, bagaimana nanti setiba di sana dengan gugus tugas, bagaimana nanti mereka melakukan tes kesehatan di sana, PCR-nya, bagaimana mereka pergi ke daerah masing-masing. Nah, Pak Arief saya minta menjelaskan hasil pembahasan dengan pihak Royal Brunei Airlines dan dengan Ken Travel untuk kita ketahui secara singkat. Silakan Pak Arief. Terima kasih Pak Duta Besar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini adalah penerbangan keempat. Penerbangan ke-1 ke Jakarta tanggal 1 Mei, penerbangan kedua juga ke Jakarta 15 Mei, dan tanggal 17 Mei kita melakukan penerbangan ke Surabaya. Semua kita lakukan dengan kerjasama dengan RBA, Royal Brunei Airlines. Nah, memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Konakri, kita akan melakukan penerbangan keempat yaitu ke Jakarta. Insya Allah akan kita lakukan tanggal 21 Juni. Nah, dalam penerbangan kali ini kita akan melakukan hal yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya pembayaran tiket dan pemesanannya itu dilakukan lewat KBRI, tetapi kali ini kita akan seperti arahan Bapak tadi, kita akan mengajak dunia usaha, dan untuk itulah untuk pembayaran tiket dan pemesanan booking tiket melalui Ken Travel. Tetapi sebenarnya prosesnya seluruhnya sama, hanya bedanya adalah untuk pembayaran tiket dan pemesanan tiket. Nah, hal lain yang perlu saya tegaskan di sini Pak Dubes, bahwa penerbangan ini sama seperti sebelumnya diprioritaskan untuk mereka yang seperti tadi Bu Budi sampaikan, yaitu telah habis kontrak kerja dan mereka harus pulang, dan kemudian ada juga yang mengalami atau dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja karena usaha bisnis di sini turun. Kemudian juga ada warga kita yang habis selesai menjalani hukuman di penjara. Setelah itu juga ada alasan-alasan lain seperti ibu sedang hamil dan mereka harus pulang ke Indonesia. Nah, itu juga, jadi prinsipnya semua penerbangan RBA ini sama dengan sebelumnya, hanya bedanya adalah untuk pemesanan tiketnya. Nah, dalam hal ini nanti KBRI juga akan memberikan bantuan sama seperti sebelumnya, yaitu surat keterangan jalan, kemudian bantuan masker, kemudian bantuan sarung tangan, kemudian akan menyiapkan kartu kewaspadaan kesehatan atau kartu kuning yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan kita. Nah, nanti seluruh penumpang ketika sampai di Jakarta, mereka akan menerima perlakuan dalam rangka protokol COVID-19. Jadi mereka begitu sampai di airport Jakarta akan diperiksa kesehatannya. Dalam hal ini adalah menerima rapid test. Setelah itu mereka akan proses imigrasi, dan setelah itu mereka akan dibawa ke Wisma Atlet di Kemayoran atau di Asrama Haji Pondok Gede. Nah, yang mengatur ini semua adalah gugus tugas COVID-19 di Jakarta. Nah, setelah itu mereka akan menjalani swab test. Nah, sambil menunggu hasil swab test, itu biasanya 3 atau 4 hari baru diketahui. Nah, para penumpang ini akan dikarantina di 2 tempat itu tadi. Setelah hasil swab testnya diketahui, kalau dia negatif itu akan pulang, dipersilakan pulang. Kalau dia positif itu akan dilakukan
akan dilakukan pemeriksaan kesehatan berikutnya di rumah sakit di Kemayoran. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak Arief. Jadi pendek kata, penerbangan ini untuk mengangkut sekali jalan gitu ya? Iya Pak. Jadi jangan berharap masih bekerja aktif di sini, pengen pulang nanti harapan balik lagi ke sini, itu tidak bisa. Jadi ini tolong dicatat, karena penerbangan ini sebetulnya satu arah. Nanti pesawat kesininya pulang, atau toh kalau ada penumpang adalah mengangkut warga negara Brunei yang ada di Indonesia. Jadi itu penting diketahui, jangan sampai sekarang daftar, beli tiket, pulang, nanti belum bisa balik ke sini. Kecuali nanti pada saatnya Brunei sudah memutuskan memperbolehkan lagi orang asing pergi ke Brunei lagi. Yang kedua tentang kalau sudah mendaftar nanti ada tanggalnya Pak Arief, pendaftarannya kapan? Ya, pendaftaran akan dimulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Besok berarti ya? Ya, mulai besok. Setelah mereka menerima tiket dari Ken Travel, setelah itu mereka akan diminta untuk melakukan pembatalan visa kerja ke imigrasi. Nah, itu bisa dilakukan oleh masing-masing, atau kalau mereka memerlukan bantuan KBRI akan melakukan bantuannya. Nanti dengan catatan mereka harus menyerahkan paspor dan syarat-syarat lainnya. Setelah itu ada juga yang bisa dilakukan dengan calon penumpang minta izin ke jabatan Perdana Menteri Office. Kalau sudah mendapatkan surat izin itu, silakan datang ke KBRI untuk kita data kemana mereka akan pulang. Karena informasi tujuan mereka kita perlukan untuk membuat surat keterangan. Surat keterangan ini sangat penting diperlukan, terutama untuk mereka mendapatkan akses jalan ketika di Indonesia. Gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi saya tekankan lagi untuk untuk membebaskan visa kerja atau pas kerja ya, bisa dikerjakan sendiri. Namun kalau memerlukan KBRI juga bisa membantu ya Bu Budi ya, bisa membantu termasuk juga perizinan-perizinan yang lain-lain. Yang penting kita KBRI akan siap melakukan apapun yang diperlukan agar para warga kita bisa kembali ke tanah air dengan menggunakan penerbangan ini. Bu Budi mungkin bisa dijelaskan Bu Budi, setelah sampai di Jakarta semuanya beres, tesnya semuanya insya Allah negatif, nanti kita kelompok-kelompokkan ini penumpang ke arah misalnya Jawa Barat, ke arah Banten, begitu kan? Selain surat sakti dari KBRI yang bisa dibawa ke jalan ya, apakah ada bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja, dari BNP 2 TKI, dari kepolisian agar mereka bisa lancar sampai kampung halaman Bu Budi? Baik Pak Dubes, jadi penumpang yang dari luar negeri, dalam hal ini dari Brunei Darussalam, apabila tadi sudah dilakukan swab test dan kemudian hasilnya negatif, mereka bisa pulang ke daerahnya masing-masing. Dari surat keterangan yang dilengkapi dari KBRI sudah terlihat kemana tujuan mereka pulang, dan itu nanti akan dibantu oleh gugus tugas COVID-19 Pak, yang terdiri dari beberapa kementerian untuk mereka supaya bisa dapat pulang ke daerahnya masing-masing. Demikian Pak. Jadi selain surat keterangan yang dilengkapi oleh KBRI, nanti gugus tugas COVID-19 di Jakarta akan membantu mengarahkan mereka untuk kembali ke daerah asal. Dan selain itu dari BP2MI akan menambahkan juga surat keterangan untuk mereka supaya dapat secara lancar kembali ke daerah asalnya. Baik. Terima kasih Bu Budi. Jadi itulah saudara sekalian, ini memang tidak semudah seperti penerbangan biasa. Orang pulang langsung lepas begitu saja. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief, oleh Bu Budi, begitu tiba di sana ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita ikutin. Nanti dari beberapa kementerian terkait akan membantunya sampai di tujuan masing-masing, dan penumpang nanti akan kita kelompok-kelompokkan ke daerah tujuan masing-masing. Ya, sebelumnya ada ke Jawa Barat, Provinsi Banten, yang pertama juga ada yang ke Lampung, ada yang ke Batam ya. Kita akan kelompok-kelompokkan, dan nanti oleh Satgas di Jakarta akan juga dibantu sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah atau provinsi maupun kabupaten.
Jadi ada beberapa provinsi atau kabupaten yang sudah melonggarkan PSBB itu, dan ada pula yang masih ketat. Jadi prinsipnya ikuti saja semua yang diarahkan oleh instansi di Jakarta, ya. Yang penting Anda semuanya dari sini sehat, sampai di sana sehat, pulang sampai ke kampung halaman, ketemu keluarga, saudara, tetap sehat. Ya, kita berdoa jangan sampai senang dari sini pulang, sampai di sana, ternyata membawa virus, nanti malah juga tidak enak. Jadi saya ulang sekali lagi, jangan lupa yang kira-kira berminat sesuai dengan kriteria yang tadi disampaikan Pak Arief, ya, segera menghubungi travel agent yang sudah siap, yaitu Ken Travel ya Pak Arief ya. Jadi tidak lagi ke KBRI, tidak lagi ke ke aula KBRI, langsung saja ke Ken Travel mulai besok, ya, secepatnya segera mendaftar. Umpamanya nanti sampai lebih dari 200 yang mendaftar, apalagi tadi keterangan Pak Kunagri tadi 300 semuanya serius, ya, maka nanti kelebihannya akan kita tampung. Insya Allah kita nanti mencari tanggal penerbangan berikutnya. Jadi yang pasti sekarang tanggal 21 Juni, ya, itu sudah firm. Nah, nanti kita akan mendata dulu. Jadi ini juga bukan 100% akan pulang. Kita data dulu penumpangnya. Setelah itu lengkap Pak Arief akan bekerja lagi nanti mengurus izin terbangnya RBA di Jakarta ya Pak Arief ya. Ya, jadi masih banyak yang kita kerjakan, KBRI dengan RBA, KBRI dengan travel agent, KBRI dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait di Indonesia masih banyak. Yang penting kita daftar dulu semua siapa yang berminat. Nanti kalau lebih dari jatah kapasitas pesawat, kita akan rancang penerbangan berikutnya yang tanggalnya akan kita tentukan, ya. Itulah informasi yang cukup positif untuk Anda semuanya, segera daftar. Dan satu lagi PR saya, kami di KBRI juga tidak lupa memperhatikan para warga kita yang datangnya dari Kalimantan Barat atau yang datang melalui Kalimantan Barat melalui perbatasan di Entikong, kemudian masuk Kuching, wilayah Malaysia, kemudian Brunei. Yang selama ini ada bis langsung, yang sekarang juga tidak ada. Maka KBRI dalam rangka untuk menampung keinginan para warga kita yang ingin pulang jalan darat, kita sedang melakukan upaya-upaya pembahasan dengan pihak Damri, dengan pemerintah Brunei ini imigrasinya, dengan pemerintah Malaysia terutama dari Sarawak, ya, untuk memungkinkan bis ini bisa melewati Malaysia kemudian masuk lagi ke Indonesia dengan tujuan Kalimantan Barat. Untuk itu tolong didoakan, mudah-mudahan yang kita kerjakan nanti akhirnya ada realisasi untuk bis untuk jalan darat. Dan perlu saya himbau bahwa Anda semua yang dulu kesini juga berwisata Pak Arief ya, ada beberapa wisatawan dulu dari Indonesia yang kesini. Visa lawatan. Visa lawatan. Ya. Visa lawatan itu visa turis. Jadi kalau kesini turis, ya segera pulang. Dengan penerbangan segera pulang. Jangan coba-coba datang mendapatkan visa turis di sini lalu mencari pekerjaan. Ya nanti Anda tidak legal lagi atau ini menjadi namanya PMI unprocedural. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, kami tidak akan membantu jika Anda ke sini berwisata, lalu bekerja, lalu bermasalah yang seperti ini. KBRI tidak akan membantu. Ya, jadi yakinkan bahwa Anda yang dulu berwisata ke sini, mumpung ini ada penerbangan, segera kembali. Karena pemerintah Brunei ini pada prinsipnya sudah melarang warga asing ya Bu Budi ya ke Brunei bekerja, kecuali nanti sudah ada keputusan baru lagi. Dan kita pun dari Kementerian Tenaga Kerja juga sudah melarang orang Indonesia bekerja di luar negeri termasuk di Brunei ini. Jadi ikuti semua petunjuk yang ada, ikuti semua peraturan yang ada agar kita semuanya selamat. Saya kira demikian. Apakah ada tambahan Bu Budi, Pak Arief, Pak Kunagri? Cukup ya? Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Silahkan segera mendaftar dan mudah-mudahan perjalanan ini lancar sampai tempat tujuan dengan aman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.